sibuk sekali dengan dokumen itu. Hanya masalah kecil dari pekerjaan. Sebuah kebohongan. Aku bisa merasakannya. Apa sebenarnya rencanamu, Andi? Saya harus segera menelpon. Halo? Cepat. Saya tidak punya banyak waktu. Ya, sertifikatnya ada pada aku sekarang. Kita hanya perlu mengatur pembelinya. Jadi itu benar. Sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak. Saya tidak akan diam. Ini bukan masalah kecil. Di balik tiap senyuman sebuah keluarga, selalu ada rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Dan kali ini, kamu akan masuk ke dalam kisah yang penuh emosi, antara cinta, luka, dan pengkhianatan yang perlahan terungkap satu persatu. Selamat datang di Nur Hidayah Official. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu bikin penasaran. Siapkan hati, duduk yang nyaman, karena inilah awal dari drama yang mungkin akan membuatmu bertanya, seberapa kuat sebuah hubungan bisa bertahan? Selamat mendengarkan ceritanya. Aku berdiri mematung di hadapan jendela kaca setinggi langit-langit yang memisahkan ruang keluarga dengan taman belakang. Pantulan wajahku samar-samar terlihat di sana, berbaur dengan bayangan pohon Kamboja yang mulai meranggas di luar. Rumah ini, bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan, adalah monumen keberhasilanku. Setiap inci marmer yang terpasang, setiap lekuk furnitur jati yang mengisi ruangan, semuanya kubayar dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun membangun karir di dunia properti. Dulu, aku memandang rumah ini sebagai tempat perlindungan, sebuah sanctuary di mana aku bisa melepas lelah setelah seharian bertarung dengan klien dan tumpukan kontrak. Namun, malam ini, dinding-dinding kokoh ini terasa dingin, seolah sedang menatapku dengan tatapan asing. Suara langkah kaki yang berat terdengar menuruni tangga. Itu Andi, suamiku. Jantungku berdesir pelan, bukan karena gairah yang dulu selalu meletup setiap kali ia mendekat, melainkan karena kewaspadaan yang entah sejak kapan mulai tumbuh. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun. 3 tahun pertama terasa seperti mimpi, tetapi 2 tahun terakhir ini ada kabut tebal yang perlahan turun di antara kami. Awalnya, aku mengira itu hanya kejenuhan biasa, fase dataran landai yang dialami semua pasangan. Kami mulai jarang bicara dari hati ke hati, lebih sering membahas tagihan listrik atau jadwal servis mobil. Namun, seminggu terakhir ini ada yang berbeda. Belum tidur, Wi? Suara bariton Andi memecah lamunanku. Aku berbalik, mencoba memasang senyum tipis yang terasa kaku di bibir. Andi mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek, memegang gelas berisi air putih. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang belakangan ini sering pulang larut dengan alasan rapat direksi. Belum, jawabku singkat, masih kepikiran proyek di Cikarang. Andi mengangguk pelan, lalu berjalan menuju sofa kulit berwarna krem. Ia duduk di sana, menyesap airnya, matanya menyapu sekeliling ruangan. Bukan tatapan menikmati kenyamanan rumah, melainkan tatapan seseorang yang sedang menaksir nilai barang dagangan. Wi, panggilnya lagi. Nada suaranya sedikit berubah, lebih rendah dan serius. Ya? Sertifikat rumah ini, SHM-nya atas nama kamu sendiri kan ya? Dokumen aslinya kamu simpan di safe deposit bank atau di brankas kamar? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, ringan namun menusuk. Ini bukan kali pertama ia menanyakannya dalam minggu ini.
3 hari yang lalu, ia bertanya tentang luas tanah yang tertera di PBB. Kemarin, ia menanyakan soal IMB, dan sekarang keberadaan sertifikat asli. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap datar, menyembunyikan getaran curiga yang mulai merambat naik ke tenggorokan. Di berangkas kamar, Mas, kenapa memangnya? Tumben kamu tanya-tanya soal dokumen rumah terus? Andi meletakkan gelasnya di meja kopi. Ia tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Nggak apa-apa sayang, kemarin aku ngobrol sama teman yang main properti. Katanya harga tanah di daerah sini lagi naik gila-gilaan karena mau ada akses tol baru. Aku cuma penasaran aja, kalau dihitung-hitung, aset kita ini nilainya sudah berapa sekarang? Aset kita. 2 kata itu berdengung di telingaku. Secara hukum, mungkin harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama jika tidak ada perjanjian pisah harta. Tapi rumah ini, kubeli tanahnya setahun sebelum kami menikah dan kubangun perlahan dengan bonus tahunanku. Andi memang membantu mengisi perabotan, tapi fondasi dan dinding rumah ini adalah jerih payahku. Mendengarnya menyebut ini sebagai aset kita dengan nada kalkulatif membuat perutku mulas. Kita kan gak berniat jual rumah ini, Mas, sahutku mencoba memancing reaksinya. Ini rumah impian aku mau menua di sini. Andi tertawa kecil, suara yang terdengar dipaksakan. Ya enggak lah, siapa yang mau jual? Cuma kan bagus kalau kita tahu valuasi aset, buat perencanaan masa depan. Siapa tahu nanti butuh modal usaha atau apa. Ia bangkit dari sofa dan berjalan mendekatiku. Tangannya menyentuh bahuku, meremasnya pelan. Sentuhan yang dulu menenangkan, kini terasa seperti cengkraman halus yang mengawasi. Lagian, dokumen penting kayak gitu harus dicek kelengkapannya sesekali, Wi. Takutnya ada yang dimakan rayap atau gimana. Besok boleh aku lihat, sekalian aku mau rapikan dokumen asuransi aku. Kuncinya ada di aku, Mas. Besok pagi aja ya, aku udah ngantuk banget sekarang. Ela aku. Padahal mataku masih nyalang, segar bugar oleh adrenalin kecurigaan. Oke, besok pagi ya, ujarnya. Ia mengecup keningku sekilas, lalu beranjak kembali menaiki tangga. Jangan malam-malam tidurnya. Aku mengangguk, menunggu hingga suara langkah kakinya menghilang di lantai atas dan pintu kamar utama tertutup rapat. Sepeninggal Andi, keheningan kembali menyelimuti ruang tengah. Aku kembali menatap pantulan diriku di kaca jendela. Naluri perempuanku berteriak lantang. Ada yang tidak beres. Andi bukan tipe orang yang peduli pada administrasi rumah tangga. Dia tipe seniman yang urakan, yang bahkan sering lupa tanggal jatuh tempo kartu kreditnya sendiri. Ketertarikannya yang mendadak pada nilai rumah dan dokumen legal ini terlalu janggal. Apakah dia butuh uang? Apakah dia terlilit utang? Atau ada skenario lain yang lebih menyakitkan yang belum berani kubayangkan? Aku teringat gelagatnya yang lain, ponsel yang selalu diletakkan terbalik di meja, perubahan kata sandi gawa yang ia dalihkan demi keamanan data kantor, dan kini obsesinya pada rumah ini. Rumah mewah ini tiba-tiba terasa menyempit, seolah dinding-dindingnya bergerak menghimpitku. Aku merasa bukan lagi sebagai ratu di istanaku sendiri, melainkan sebagai penjaga harta karun yang sedang diintai oleh pencuri yang menyamar sebagai orang terdekat. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku piyamaku, memastikan kunci kecil berangkas itu masih aman di sana. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak aman tidur di bawah atap yang sama dengan suamiku. Bisikan kecurigaan itu bukan lagi sekadar angin lalu. Ia telah berubah menjadi alarm tanda bahaya yang berdering nyaring di sudut hatiku. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum aset yang ia maksud benar-benar lenyap, atau lebih buruk lagi, sebelum aku kehilangan diriku sendiri dalam permainan yang tidak aku mengerti ini. Napasku tercekat di tenggorokan. Kakiku yang semula hendak melangkah masuk ke ruang tamu mendadak kaku, seolah terpaku pada lantai marmer yang dingin. Di balik partisi kayu jati yang memisahkan ruang keluarga dan ruang tamu, suara itu terdengar jelas, terlalu jelas. Itu suara ibu mertua, wanita yang selama ini kusebut dengan panggilan hormat, namun nada bicaranya kali ini terdengar begitu asing, penuh perhitungan dan dingin. "Kamu yakin Dewi tidak akan curiga, Di?" Tanyanya dengan suara direndahkan, namun ketajaman intonasinya tetap menembus dinding pertahananku.
"Ah, ibu tenang saja," sahut Andi. Suara suamiku terdengar santai, terlalu santai untuk topik yang membuat jantungku berdegup kencang. Bunyi korek api yang dinyalakan terdengar sekilas, diikuti hembusan asap rokok. Dewi itu polos. Dia percaya saja kalau aku bilang uang tabungan kita sedang dialihkan ke deposito berjangka. Padahal ya, ibu tahu sendiri, butuh modal putaran cepat buat nutup yang kemarin. Tanganku yang memegang nampan berisi teh hangat mulai gemetar. Cangkir-cangkir keramik di atasnya berdenting pelan, membuatku panik setengah mati. Aku segera mendekap nampan itu ke dada, meredam suaranya. "Tapi utangmu itu sudah menumpuk, Andi," desak ibu lagi. Kali ini terdengar tidak sabar. "Kalau orang-orang itu datang menagih ke sini, bisa habis kita. Kamu butuh dana besar, segera. Aset apa yang bisa dijual cepat?" Hening sejenak. Jeda itu terasa seperti ribuan tahun bagiku. "Sertifikat rumah ini, Bu," jawab Andi akhirnya. Nada suaranya terdengar tanpa beban, seolah ia sedang membicarakan koran bekas, bukan tempat bernaung istri dan anak-anaknya kelak. Aku sudah cek, nilainya tinggi. Kalau digadaikan ke bank atau ya ke teman yang bisa cair cetat, masalah kita selesai. Dewi tidak perlu tahu. Nanti kalau bisnisku sudah jalan lagi, kita tebus diam-diam. Duniaku runtuh seketika, rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Rumah ini adalah hasil keringatku juga, tahun-tahun lemburku, bonus tahunan yang tidak pernah kupakai untuk berlibur, semua tertuang dalam bata dan semen rumah ini. Dan sekarang, Andi, pria yang berjanji melindungiku, berencana mempertaruhkannya demi menutupi lubang utang judinya atau entah investasi bodoh apa lagi yang ia ikuti. "Bagus," puji ibu mertua. "Lakukan secepatnya. Jangan sampai Dewi menyembunyikan surat-surat itu. Kamu tahu sendiri kan, perempuan kalau sudah pegang harta, susahnya minta ampun." "Tenang, Bu, kuncinya ada di laci kerjaku. Tapi aku tahu Dewi menyimpan dokumen asli di berangkas kamar. Besok lusa, pas dia kerja, aku urus." Cukup, aku tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Dengan langkah 1000, namun tetap menjaga agar tidak menimbulkan suara, aku mundur kembali ke dapur. Air mataku menitik, satu persatu, jatuh ke lantai dapur yang bersih. Namun, anehnya, di balik rasa sakit yang mengiris, ada api kemarahan yang mulai menyala. Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bayang-bayang, kini telah berwujud monster yang nyata. Andi bukan lagi suamiku. Malam ini, dia telah berubah menjadi pencuri yang tinggal satu atap denganku. Dan aku tidak akan membiarkan pencuri mengambil satu-satunya benteng masa depanku. Aku menarik nafas panjang, menghapus air mata dengan kasar. "Jangan menangis, Dewi. Menangis tidak akan menyelamatkan rumahmu," hardiku dalam hati. Otakku mulai berputar cepat, menyusun kepingan rencana darurat. Aku harus bertindak lebih cepat dari mereka. Malam itu, aku berpura-pura sakit kepala hebat agar bisa tidur lebih awal, atau setidaknya berpura-pura tidur. Andi masuk ke kamar 2 jam kemudian. Aromanya campuran antara rokok dan rasa bersalah yang ia tutupi dengan sikap manis yang dibuat-buat. "Kamu sakit, sayang?" tanyanya sambil mengelus rambutku. Sentuhan yang dulu menenangkan, kini terasa seperti racun di kulitku. "Iya, pusing sekali. Mungkin butuh istirahat total," jawabku parau, memunggungi dia. Begitu dengkuran halus Andi terdengar, aku membuka mata. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Ini saatnya. Dengan gerakan sepelan kucing, aku bangun dari tempat tidur. Jantungku berpacu gila-gilaan, seirama dengan jarum detik jam dinding. Aku melangkah menuju lemari besar di sudut kamar, tempat berangkas kecil kami tersembunyi di balik tumpukan baju dingin. Tanganku sedikit gemetar saat memutar kombinasi angka. Klik, pintu berangkas terbuka. Di sana, di antara paspor dan buku nikah, tergeletak map hijau tebal berisi sertifikat hak milik rumah kami. Aku mengambilnya dengan hati-hati, rasanya dingin dan berat di tanganku. Dokumen ini adalah nyawa kedua bagiku.
Tanpa membuang waktu, aku membawanya ke ruang kerja kecilku di lantai bawah. Rencanaku sederhana tapi berisiko. Beberapa bulan lalu, aku pernah memindai sertifikat ini dengan resolusi sangat tinggi untuk keperluan administrasi kantor notaris. File itu masih tersimpan aman di cloud pribadiku. Yang kubutuhkan sekarang adalah mencetaknya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan bagi mata awam atau mata Andi yang sedang panik dan terburu-buru. Aku menyalakan laptop dan printer kualitas tinggi yang biasa kugunakan untuk desain grafis paruh waktu. Aku memiliki stok kertas Concord tebal yang teksturnya mirip dengan kertas dokumen resmi. Ini memang bukan pemalsuan sempurna, tidak ada hologram asli atau cap basah yang timbul. Tapi aku tahu psikologi Andi, dia gegabah, dia tidak akan meneliti detail mikroskopis. Dia hanya akan melihat map hijau, logo Garuda dan kop surat, lalu merasa menang. Suara printer yang menderu pelan terdengar seperti ledakan bom di telingaku di tengah keheningan malam. Aku berdoa dalam hati, semoga Andi tidak terbangun karena haus. Setiap detik terasa menyiksa. Setelah tercetak, aku memotong pinggirannya dengan presisi bedah, lalu memasukkannya ke dalam plastik pelindung yang sama persis dengan yang asli. Di bawah cahaya lampu meja yang remang, duplikat itu terlihat cukup meyakinkan, cukup untuk mengelabui sekilas pandang. Aku kembali ke kamar tidur dengan 2 dokumen di tangan. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku meletakkan sertifikat palsu itu kembali ke dalam map hijau di dalam brankas. Posisinya kuatur persis seperti semula, sedikit miring ke kiri, tertindih buku nikah. Sekarang, sertifikat asli. Aku tidak bisa menyimpannya di rumah ini. Tidak ada tempat yang aman selama Andi dan ibunya masih memiliki akses. Mataku tertuju pada tas kerjaku yang sudah siap untuk besok pagi. Di bagian paling dasar, ada resleting tersembunyi di balik lapisan kain furing yang pernah robek dan kujahit ulang. Dengan hati-hati, aku melipat sertifikat asli itu, tindakan yang menyakitkan hati karena merusak kerapian dokumen. Tapi aku tidak punya pilihan dan menyelipkannya ke dalam celah furing tas kerja. Besok pagi-pagi sekali, sebelum ke kantor, aku akan mampir ke bank untuk menyewa safe deposit box. Itu satu-satunya cara. Setelah mengunci kembali brankas, aku kembali berbaring di samping Andi. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang mulai surut meninggalkan rasa takut yang mencekam. Aku menatap punggung suamiku, pria yang dulu kucintai, yang bersamanya aku membangun mimpi, kini tak lebih dari orang asing yang berniat merampokku. Keesokan paginya, drama dimulai. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Andi muncul di meja makan dengan wajah yang berusaha terlihat ceria, namun matanya gelisah. Ia terus melirik ke arah tangga, ke arah kamar kami. "Kamu rapi sekali hari ini, Mas," komentarku sambil menuangkan kopi. "Mau ketemu klien penting?" Andi tersedak sedikit kopinya. Oh iya, ada prospek besar. Doakan ya Wi, kalau ini gol keuangan kita bakal membaik drastis. Amin, jawabku datar. Kata-kata itu terasa pahit di lidahku. Aku juga berangkat pagi ini, ada meeting mendadak. Hati-hati sayang, ucapnya. Ia mencium pipiku, ciuman Yudas. Sepanjang perjalanan ke bank, tanganku mencengkeram setir dengan kuat. Setelah sertifikat asli itu aman terkunci di dalam kotak besi bank yang hanya bisa diakses olehku, barulah aku bisa bernafas lega. Beban berat di pundakku sedikit terangkat. Namun, ujian sebenarnya datang sore harinya. Aku pulang kerja lebih awal dari biasanya, sengaja ingin melihat reaksi Andi. Saat aku melangkah masuk rumah, suasana terasa aneh. Hening, tapi tegang. Aku menemukan Andi duduk di sofa ruang tengah. Wajahnya pucat pasi, keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Di tangannya, ia memegang map hijau itu, map berisi sertifikat palsu buatanku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apakah dia tahu? Apakah dia menyadari perbedaannya? "Mas," sapaku, memasang wajah polos penuh kebingungan. "Kamu kenapa? Kok pucat begitu? Dan kenapa kamu pegang sertifikat rumah?"
Andi tersentak kaget, seolah tersengat listrik. Ia buru-buru menutup map itu dan menyembunyikannya di balik punggung. Sebuah gerakan refleks yang sangat kekanak-kanakan dan mencurigakan. "Dewi, kamu sudah pulang?" Suaranya gagap. "Aku tanya, kenapa kamu pegang sertifikat rumah, Andi?" Aku melangkah mendekat, menuntut jawaban. Ini adalah bagian dari rencanaku, membuat dia merasa terpojok sehingga dia tidak sempat berpikir jernih untuk memeriksa keaslian dokumen itu. Andi menelan ludah. Aku tadi cuma mau ngecek, iseng saja. Ibu bilang kita harus hati-hati simpan dokumen penting, banyak kasus pencurian." Kebohongan yang bodoh, tapi aku melihat ketakutan di matanya. Bukan ketakutan karena tertangkap basah, tapi ketakutan lain. Wajahnya menyiratkan kepanikan seseorang yang sedang dikejar waktu atau dikejar penagih utang. "Oh," kataku pendek, pura-pura percaya. "Ya sudah, kembalikan ke berangkas, jangan ditaruh sembarangan." Andi mengangguk cepat, terlalu cepat. Iya, nanti aku kembalikan." Aku berlalu menuju kamar mandi, pura-pura membersihkan diri. Tapi dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku mengintip. Andi segera mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar hebat saat menekan nomor. "Halo, Pak, ini Andi," bisiknya, tapi cukup keras untuk kudengar di tengah keheningan rumah. "Dokumennya ada, iya, ada di tangan saya. Besok pagi kita ketemu. Tolong jangan kirim orang ke rumah malam ini, saya janji." Andi menutup telepon dan menghela nafas panjang, lalu menatap map hijau itu dengan tatapan liar. Dia tidak memeriksanya, dia tidak membukanya untuk melihat tekstur kertas atau hologram. Dia hanya melihat tiket keselamatannya dari jeratan utang. Di balik pintu kamar mandi, aku tersenyum miris. Senyum yang tidak pernah kuduga akan kuberikan untuk suamiku sendiri. "Silahkan bawa kertas itu, Andi. Silahkan gadaikan masa depanmu pada lembaran kertas hasil print warnet itu. Saat kau menyadari bahwa apa yang kau pegang hanyalah sampah, aku akan sudah siap dengan pengacara dan gugatan cerai. Permainan ini berbahaya, aku tahu. Tapi malam ini, di balik pintu tertutup, aku telah memenangkan babak pertama. Dan aku tidak akan berhenti sampai semua topengmu terlepas." Malam itu, keheningan di rumah kami terasa begitu mencekam, seolah dinding-dinding pun menahan napas menyaksikan kejahatan yang sedang berlangsung. Aku terbaring di tempat tidur, memunggungi pintu kamar, mengatur napasku agar terdengar teratur, seolah-olah aku sudah terlelap dalam mimpi. Namun, mataku terbuka lebar, menatap kegelapan dengan telinga yang terpasang tajam. Suara langkah kaki yang diseret pelan terdengar di lorong. Itu Andi. Aku hafal betul irama langkahnya. Namun, kali ini ada keraguan dan ketergesaan yang bercampur di sana. Langkah itu menuju ruang kerja, tempat di mana brankas kecil kami tersembunyi di balik lukisan pemandangan tua. Hatiku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa perih yang menyayat melihat pria yang pernah berjanji melindungiku, kini berubah menjadi pencuri di rumahnya sendiri. Terdengar bunyi klik pelan, diikuti suara putaran kombinasi angka yang samar. Aku menahan napas. Andi pasti sudah mempelajari kombinasi itu entah dari mana, atau mungkin ia mencoba menebak tanggal-tanggal penting kami. Tak lama kemudian, bunyi besi beradu terdengar. Brankas terbuka. Aku memejamkan mata erat-erat, menahan air mata yang mendesak keluar. "Silahkan Andi," batinku perih. Ambil apa yang kau kira akan menyelamatkanmu, dan biarkan benda itu yang justru menenggelamkanmu." Keesokan paginya, perubahan pada diri Andi terlihat begitu mencolok. Wajah yang biasanya murung dan penuh tekanan karena lilitan utang, kini tampak bersinar dengan kepercayaan diri yang palsu. Ia duduk di meja makan, melahap nasi goreng buatanku dengan nafsu makan yang besar, sesekali bersiul kecil. "Tumben sekali kamu terlihat ceria, Mas," ujarku datar sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. Aku berusaha keras menjaga nada suaraku tetap netral, menyembunyikan badai yang berkecamuk di dada. Andi tersentak sedikit, lalu menyunggingkan senyum lebar yang tak mencapai matanya.
tidak apa-apa, Wi. Aku hanya merasa hari ini akan ada rezeki bagus. Proyekku sepertinya akan tembus. Oh ya, syukurlah kalau begitu, jawabku singkat. Aku melihat tangan kirinya yang gemetar pelan saat memegang sendok, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin keserakahan yang meluap-luap. Di saku jas bagian dalamnya, aku melihat tonjolan kertas yang dilipat agak tebal. Sertifikat itu. Sertifikat duplikat yang sengaja kubiarkan di sana sebagai umpan. Dia benar-benar mengambilnya. Hari-hari berikutnya adalah siksaan mental yang harus kucerna pelan-pelan. Andi mulai sering menghilang. Ia beralasan ada pertemuan dengan klien di luar kota atau lembur di kantor. Namun naluri istri dan bukti-bukti kecil berbicara lain. Ia sering menerima telepon dengan suara berbisik di balkon atau kamar mandi. Suatu sore, ketika ia mengira aku sedang pergi ke pasar, aku pulang lebih awal lewat pintu samping. Suara Andi terdengar jelas dari ruang tengah. Ia sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar mendesak namun penuh bujuk rayu. Pak, saya jamin dokumennya lengkap, asli. Sertifikat hak milik ada di tangan saya sekarang, ucap Andi dengan nada sedikit gemetar. Jantungku mencelos mendengar kalimat itu. Ia benar-benar sedang menjual rumah ini, rumah warisan orang tuaku, tempat kami membangun kenangan yang kini terasa seperti sampah baginya. Aku mengendap-endap mendepat, bersembunyi di balik partisi kayu penyekat ruangan. Harga pasar memang 5 miliar, Pak, tapi saya butuh dana cepat, liquid hari ini atau besok. Saya lepas 3,5 miliar saja. Bagaimana? Iya, tunai keras. Bapak untung besar, saya masalah selesai. Kita sama-sama enak. 3,5 miliar. Ia menjual harga diriku, masa laluku, dan tempat bernaung kami dengan harga diskon demi menutupi lubang keserakahannya sendiri. Rasa mual menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Ia tidak hanya mengkhianatiku secara finansial, ia sedang berusaha menghapus eksistensiku dari rumah ini. Baik, Pak, kita ketemu nanti malam di kafe biasa. Saya bawa sertifikatnya. Jangan lupa siapkan uang mukanya. Lanjut Andi lalu menutup telepon. Ia menghela napas panjang, terdengar suara korek api dinyalakan. Bau rokok menguar. Andi tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan jahat. Selesai sudah, Dewi tidak akan tahu apa-apa sampai rumah ini pindah tangan. Maafkan aku, Wi, tapi aku harus selamat, gumamnya pada diri sendiri. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Ia tidak memikirkan kami, ia hanya memikirkan aku, dirinya sendiri. Ia rela membuangku ke jalanan asalkan utang judinya lunas dan ia bisa hidup foya-foya lagi. Malam itu, Andi bersiap-siap dengan setelan terbaiknya. Ia menyisir rambutnya rapi, menyemprotkan parfum yang dulu kuhadiahkan saat ulang tahunnya. Ia tampak seperti seorang eksekutif sukses, padahal di mataku, ia tak lebih dari seorang penipu ulung. Mas, mau kemana rapi sekali? Tanyaku saat ia sedang mematut diri di cermin. Aku duduk di tepi ranjang, melipat pakaian dengan tangan yang sengaja kubuat sibuk agar tidak gemetar karena amarah. Aku mengendap-endap mendekat, tersenyum manis, senyum licik yang kini membuatku muak. Ada meeting mendadak dengan investor dari Jakarta, Wi. Ini kesempatan emas. Kalau deal, semua masalah keuangan kita selesai. Kamu doakan ya. Tentu, Mas. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Jawabku penuh arti ganda. Doaku malam ini bukan untuk kesuksesannya, melainkan agar keadilan menemukan jalannya. Ia mendekat, mencium keningku sekilas. Ciuman itu terasa dingin, seperti sentuhan Yudas. Aku pergi dulu. Jangan tunggu aku, mungkin aku pulang larut. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobilnya menjauh, topeng ketenanganku runtuh. Aku berjalan menuju ruang kerja, tempat di mana brankas itu berada. Lukisan pemandangan itu kugeser kasar. Pintu brankas tertutup rapat, tapi aku tahu isinya sudah kosong melompong. Aku membuka brankas itu dengan kunci cadangan yang kusimpan di pot bunga. Benar saja, map merah marun berisi sertifikat duplikat itu telah lenyap. Andi benar-benar membawanya.
Ia membawa kertas tidak berharga itu untuk ditukarkan dengan uang miliaran rupiah kepada pembeli yang mungkin sama liciknya, atau justru pembeli lugu yang akan menjadi korban penipuannya. Ada rasa sakit yang aneh, bukan karena kehilangan harta, tapi karena konfirmasi mutlak bahwa suamiku telah memilih jalan ini. Ia memilih uang daripada kejujuran, memilih menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan istrinya. Aku berjalan ke arah jendela, menatap jalanan kompleks yang sepi di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Bayangan mobil Andi sudah tidak terlihat. Ia sedang menuju kehancurannya sendiri dengan kecepatan penuh, mengira sedang menuju kebebasan. Ponselku bergetar di saku daster. Sebuah pesan masuk dari Pak Heru, notaris kepercayaan almarhum ayahku yang sudah kuhubungi sebelumnya untuk memverifikasi status sertifikat asli yang tersimpan aman di bank. Bu Dewi, saya baru saja mendapat info dari rekanan properti. Ada desas-desus aset rumah ibu sedang ditawarkan di pasar gelap dengan harga miring. Apa perlu kita blokir? Aku mengetik balasan dengan jari yang mantap. Tidak perlu, Pak. Biarkan saja transaksinya berjalan. Biarkan dia merasa sudah menang. Saya butuh bukti transaksi itu untuk langkah selanjutnya. Aku meletakkan ponsel di meja. Air mataku sudah kering. Kini yang tersisa hanyalah dinginnya tekad. Andi ingin bermain api, maka aku akan memastikan dia terbakar habis oleh api yang disulutnya sendiri. Ia pikir aku adalah istri bodoh yang hanya bisa diam di rumah. Tapi ia lupa bahwa rumah ini, dinding-dinding ini, dan segala isinya adalah wilayah kekuasaanku. Aku duduk di sofa ruang tengah menanti kepulangannya. Lampu sengaja kumatikan, membiarkan ruangan temaram. Aku membayangkan wajah Andi saat ia pulang nanti. Wajah penuh kemenangan semu setelah menerima uang muka dari pembeli itu. Ia akan merasa menjadi raja dunia malam ini. Biarkan dia menikmati kemenangan sesaat itu. Karena esok, saat ia menyadari bahwa sertifikat yang ia jual hanyalah kertas duplikat tanpa nilai hukum, dan saat polisi mengetuk pintu rumah ini atas tuduhan penipuan yang kulaporkan, ia akan sadar bahwa pengkhianatannya memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada nilai rumah ini. Malam semakin larut, dan aku masih terjaga, merajut jaring perangkapku dengan kesabaran yang menakutkan, menanti suamiku pulang membawa kepingan terakhir dari kehancurannya. Suasana di ruang tengah terasa begitu menyesakan, meski pendingin ruangan menyala di suhu terendah. Andi duduk di sofa kulit favoritnya dengan kaki menyilang, satu tangannya memegang gelas berisi air dingin, sementara tangan lainnya sibuk mengetuk-ngetuk sandaran sofa dengan irama yang menyebalkan. Wajahnya berseri-seri, sebuah ekspresi kemenangan yang tak lagi ia coba sembunyikan dariku. Aku baru saja meletakkan nampan berisi camilan di atas meja ketika ia tiba-tiba tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa bahagia yang hangat, melainkan tawa jemawa seorang raja yang merasa baru saja menaklukkan dunia. Akhirnya, Wi, ucapnya tanpa menoleh padaku. Matanya menatap langit-langit ruangan seolah sedang membayangkan tumpukan uang yang akan segera membanjiri rekeningnya. 5 miliar, bayangkan 5 miliar rupiah sebentar lagi cair. Pembeli itu sudah setuju, dokumen sudah lengkap, tinggal tanda tangan final besok lusa. Atu hanya diam, berdiri mematung di samping meja. Hatiku berdesir, bukan karena ikut senang, melainkan karena firasat buruk yang sejak pagi tadi mencengkeram ulu hatiku semakin kuat. Sikap Andi berubah drastis dalam seminggu terakhir. Ia yang biasanya dingin dan tak peduli, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat mengurus penjualan rumah ini, rumah warisan orang tuaku yang sudah kami renovasi bersama, atau lebih tepatnya menggunakan uang tabunganku yang ia akui sebagai miliknya. Andi kemudian menegakkan punggungnya. Ia meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja, membuat air di dalamnya sedikit tumpah. Tatapannya kini beralih padaku. Sorot mata itu tajam, menusuk, dan penuh dengan kepuasan yang kejam. "Duduklah, ada yang mau aku bicarakan," perintahnya. Nadanya bukan lagi permintaan suami kepada istri, melainkan atasan kepada bawahan yang hendak dipecat.
Aku menuruti permintaannya, duduk di sofa seberang dengan tangan saling meremas di pangkuan. Jantungku berdegup kencang, menanti hantaman apa yang akan ia berikan. Andi merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan 2 benda. Sebuah buku cek dan sebuah pena mahal yang baru ia beli minggu lalu. Dengan gerakan lambat yang disengaja, ia menuliskan nominal di atas lembaran cek itu, merobeknya, lalu meletakkannya di tepi meja, tepat di hadapanku. "Ambil," katanya singkat. Aku melirik kertas itu. Angka yang tertera di sana membuat darahku mendidih, namun sekaligus membuatku ingin tertawa miris. "Apa ini, Mas?" tanyaku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Andi menyeringai. Ia menyadarkan punggungnya kembali, menatapku dengan tatapan merendahkan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Atau mungkin selama ini aku hanya buta karena cinta. "Itu pesangon buat kamu, bekal untuk hidup baru kamu," jawabnya santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Mulai hari ini, detik ini juga, aku menjatuhkan talak padamu, Dewi. Kita cerai." Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibirnya, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. 10 tahun pernikahan, segala pengorbanan, segala air mata yang kutelan sendirian saat ia bermain gila dengan wanita lain, atau saat ia merugi dalam bisnis bodohnya, semuanya dihapus hanya dengan 1 kalimat singkat. "Talak?" ulangku, memastikan pendengaranku tidak salah. "Ya, talak," tegasnya. Ia menunjuk sekeliling ruangan dengan dagunya. "Rumah ini akan terjual lusa. Uang 5 miliar itu sepenuhnya hakku sebagai kepala rumah tangga yang sudah susah payah mengurus segalanya. Kamu tidak punya kontribusi apa-apa selain mengurus dapur. Jadi, aku rasa 5 juta itu sudah lebih dari cukup sebagai tanda terima kasih." Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Ambil cek itu, kemasi barang-barangmu, dan sana pergi cari kontrakan. Jangan harap kamu bisa menikmati sepeser pun dari uang 5 miliar itu. Aku sudah punya rencana besar untuk hidupku selanjutnya, dan rencana itu tidak melibatkan wanita membosankan sepertimu." Rasa sakit menghunjam dadaku, begitu nyeri hingga rasanya aku lupa cara bernafas. Mataku memanas, air mata sudah mendesak ingin keluar. Namun, saat melihat wajahnya yang penuh kemenangan itu, saat melihat betapa ia menikmati momen menghancurkan harga diriku, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan itu tiba-tiba membeku, tergantikan oleh dingin yang menjalar ke seluruh sarafku. Ingatanku melayang pada tumpukan berkas yang kusembunyikan di laci rahasia lemari pakaianku. Ingatanku kembali pada pertemuan diam-diamku dengan notaris kepercayaan ayahku 3 hari yang lalu. Ingatanku kembali pada klausul-klausul hukum yang Andi dengan segala kesombongan dan kemalasannya membaca detail, abaikan begitu saja saat proses pengalihan hak. Andi pikir dia adalah pemain catur yang hebat, padahal dia bahkan tidak sadar bahwa dia sedang bermain di atas papan yang sudah kubakar. Perlahan aku menarik nafas panjang. Kuangkat wajahku, menatap matanya lurus-lurus. Aku menahan air mataku sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Tidak hari ini, tidak juga besok. Tanganku terulur, mengambil lembaran cek 5 juta rupiah itu. Andi tersenyum lebar, mengira aku menerimanya karena putus asa dan butuh uang. Ia mengira aku telah kalah telak. "Terima kasih, Mas," ucapku lirih. Aku menatap angka 5 juta itu, lalu perlahan bibirku melengkung membentuk senyum tipis. Sangat tipis, senyum yang tidak mencapai mata, namun syarat akan makna yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh otak kerdilnya saat ini. "Bagus," sahut Andi angkuh. "Setidaknya kamu tahu diri, cepat pergi sebelum malam. Aku tidak mau pembeli melihat ada barang rongsokanmu saat mereka datang lusa untuk pengecekan terakhir." Aku bangkit berdiri, menggenggam cek itu erat-erat. "Aku akan pergi, Mas, tenang saja. Aku akan membereskan semuanya sehingga saat kamu menerima uang itu, tidak ada lagi jejakku di sini." Andi mengibaskan tangannya, mengusirku seperti mengusir lalat. Ya, pergilah, nikmati uang 5 juta itu. Itu uang terakhir yang akan kamu lihat dariku."
Aku membalikkan badan, melangkah menuju kamar untuk mengambil koper yang sebenarnya sudah kusiapkan sejak semalam. Langkahku terasa ringan anehnya. Beban yang selama ini menindih pundakku seolah terangkat bersamaan dengan kata talak yang ia ucapkan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu kamar, aku menoleh sekilas ke arahnya. Andi sudah kembali sibuk dengan ponselnya, mungkin menghubungi selingkuhannya untuk merayakan kemenangan semuanya. "Nikmatilah tawa terakhirmu, Mas," bisikku dalam hati. Senyum misterius itu kembali terukir di bibirku. "Kamu pikir kamu membuangku seperti sampah setelah mendapatkan berlian, tapi kamu lupa, berlian itu tidak pernah ada di tanganmu. Kamu tidak tahu apa yang sudah kusiapkan untukmu di meja notaris lusa nanti." Cek 5 juta di tanganku terasa seperti lelucon. Dia memberiku remah-remah tanpa sadar bahwa akulah yang memegang kunci berangkasnya. Pukulan talak ini memang menyakitkan, tapi pukulan balik yang akan ia terima nanti akan jauh lebih mematikan. Aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan pelan. Waktunya sandiwara ini berakhir. Waktunya permainan yang sebenarnya dimulai. Udara di dalam ruangan kantor notaris itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, aku tahu bukan pendingin ruangan yang menyebabkan rasa menggigil ini. Ini adalah dinginnya antisipasi, ketenangan sebelum badai yang telah kusiapkan dengan sangat teliti. Aku duduk di salah satu kursi kulit berwarna hitam, kedua tanganku terpaut rapi di atas pangkuan. Di sampingku, Pak Rahmat, pengacaraku, duduk dengan wajah datar tanpa ekspresi, seolah kami hanyalah penonton yang menunggu pertunjukan dimulai. Pintu ruangan terbuka lebar dengan sentakan yang percaya diri. Suara langkah sepatu pantofel yang beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring. Itu dia, Andi. Suamiku, atau sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku, masuk dengan senyum yang begitu lebar hingga matanya menyipit. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, rambutnya disisir klimis ke belakang, dan aura kemenangannya begitu pekat hingga membuat perutku mual. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, calon pembeli rumah kami, seorang pengusaha bernama Pak Hendra, mengekor dengan wajah antusias. "Selamat pagi, Pak Notaris. Maaf membuat menunggu sedikit," seru Andi dengan nada suara yang lantang, seolah ia adalah pemilik dunia hari ini. Ia melirik ke arahku sekilas. Tatapan itu bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan meremehkan. Tatapan seseorang yang merasa telah berhasil membuang beban hidupnya. Ia bahkan tidak menyapaku. Baginya, kehadiranku di sini hanyalah formalitas tanda tangan untuk memuluskan jalan baginya meraup 5 miliar rupiah. "Silahkan duduk, Pak Andi, Pak Hendra," ujar sang notaris, seorang pria paruh baya berkacamata tebal dengan nada formal. Andi menghempaskan tubuhnya di kursi seberangku. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi kedebuk yang mantap. "Ini semua dokumen yang diminta, sertifikat hak milik, IMB, dan bukti pembayaran pajak, semuanya lengkap." Pak Hendra tersenyum puas. "Bagus, Pak Andi. Saya suka berbisnis dengan orang yang cekatan. Uang 5 miliar sudah siap ditransfer begitu notaris menyatakan semuanya bersih." Jantungku berdetak dengan irama yang tenang, kontras dengan kegaduhan dalam pikiranku. "Nikmatilah momen ini, Andi. Tarik nafasmu dalam-dalam karena ini adalah udara bebas terakhir yang bisa kau hirup dengan lega." Notaris itu mengambil map yang disodorkan Andi. Ia membuka lembar demi lembar, memeriksa kelengkapan administrasi. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan desing halus mesin pendingin udara. Andi mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, tidak sabar. Matanya berbinar-binar, mungkin ia sedang membayangkan mobil baru atau liburan mewah bersama selingkuhannya setelah ini. "Bagaimana, Pak? Aman kan?" tanya Andi, nada suaranya sedikit mendesak. Sang notaris tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah alat pembesar dan lampu UV kecil, lalu menyorotkannya ke atas lembar sertifikat tanah berwarna hijau itu. Dahinya berkerut. Ia membalik halaman, memeriksa nomor seri, lalu memeriksa hologram di sudut kertas. Hening. Kerutan di dahi notaris itu semakin dalam. Ia mengangkat kepalanya, menatap Andi, lalu beralih menatap sertifikat itu lagi.
Pak Andi, suara notaris itu memecah kesunyian, terdengar berat dan serius. Anda yakin ini dokumen asli yang Anda ambil dari brankas? Andi tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Tentu saja, saya sendiri yang mengambilnya. Kenapa? Ada masalah? Notaris itu melepaskan kacamata bacanya dan meletakkannya di atas meja. Ia mendorong sertifikat itu kembali ke arah Andi, namun kali ini dengan gerakan menolak. Saya tidak bisa memproses transaksi ini, Pak Hendra, ucap notaris itu tegas, kini menatap sang calon pembeli. Apa maksud Bapak? Tanya Pak Hendra, senyumnya lenyap seketika. Sertifikat yang dibawa oleh Pak Andi ini palsu. Dua kata terakhir itu menggantung di udara, seperti vonis mati. Waktu seolah berhenti. Apa? Andi melompat dari kursinya, wajahnya yang tadi merah merona karena kegembiraan, kini memucat drastis dalam hitungan detik. Bapak jangan sembarangan bicara, itu sertifikat asli, saya memegangnya sendiri selama bertahun-tahun. Pak Andi, harap tenang, notaris itu menunjuk ke arah kertas tersebut. Jenis kertas, hologram, dan nomor seri yang tertera di sini tidak sesuai dengan data Badan Pertanahan Nasional yang sudah kami cek pagi ini secara daring. Terlebih lagi, tekstur kertas ini adalah duplikat kualitas rendah. Ini palsu. Aku melihat tangan Andi mulai gemetar. Ia menyambar sertifikat itu, membolak-balikannya dengan panik, seolah berharap tulisan di sana akan berubah secara ajaib. Tidak mungkin, gumamnya. Suaranya bergetar, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya yang tadi terlihat segar. Dewi! Ia tiba-tiba menoleh padaku, matanya nyalang penuh tuduhan. Kau pasti melakukan sesuatu kan? Di mana sertifikat aslinya? Aku hanya menatapnya, tanpa emosi, tanpa kata-kata, hanya tatapan dingin yang menusuk. Sebelum aku sempat menjawab, Pak Hendra menggebrak meja dengan keras hingga vas bunga di sudut meja bergetar. Andi, apa-apaan ini? Bentak Pak Hendra, wajahnya memerah pada menahan amarah. Anda mencoba menipu saya 5 miliar rupiah dan Anda menyodorkan kertas sampah ini pada saya. Pak Hendra, dengarkan saya dulu, ini pasti salah paham. Andi mencoba meraih lengan Pak Hendra, namun ditepis dengan kasar. Salah paham apanya? Notaris sudah bilang itu palsu. Anda tahu saya sudah mencairkan deposito untuk transaksi ini? Anda membuang waktu saya dan mencoba melakukan tindak pidana penipuan. Pak Hendra menunjuk wajah Andi dengan telunjuk yang gemetar karena marah. Saya bisa laporkan Anda ke polisi sekarang juga atas percobaan penipuan. Kata polisi membuat lutut Andi lemas. Ia terduduk kembali di kursinya, seolah tulang kakinya baru saja dicabut. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan abu-abu seperti mayat. Ia menatap sertifikat palsu di tangannya dengan pandangan kosong. Kebingungan dan kepanikan bercampur menjadi satu dalam sorot matanya yang liar. Saat itulah aku memberi isyarat kecil pada Pak Rahmat. Pengacaraku berdeham pelan, menarik perhatian semua orang di ruangan yang sedang kacau itu. Dengan gerakan tenang, Pak Rahmat membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Mohon maaf menyela, suara Pak Rahmat terdengar berwibawa. Sebenarnya, sertifikat asli rumah tersebut ada pada klien saya, Ibu Dewi. Kepala Andi tersentak menoleh ke arah kami. Mulutnya ternganga, namun tidak ada suara yang keluar. Klien saya, lanjut Pak Rahmat sambil meletakkan map itu di meja, namun tetap menahan ujungnya dengan tangan, telah mengamankan aset-aset berharga miliknya jauh-jauh hari. Dokumen yang dicuri, diambil oleh Pak Andi dari brankas rumah minggu lalu adalah dummy atau tiruan yang memang sengaja diletakkan di sana. Kau? Andi mendesis, suaranya parau. Kau menjebakku? Akhirnya aku membuka suara. Nadaku rendah namun cukup terdengar di seluruh ruangan. Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku hanya melindungi apa yang menjadi hakku dan anak-anak. Kau yang terlalu serakah. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu rencanamu untuk menjual rumah warisan orang tuaku itu dan membawa lari uangnya? Andi terdiam. Rahasianya terbongkar telanjang di depan umum. Ia tampak mengecil di kursinya, seolah ingin menghilang di telan bumi. Bu Dewi, potong Pak Hendra. Kini nadanya berubah lebih lunak, namun tetap tegas.
Jadi sertifikat aslinya ada, kalau begitu transaksi bisa kita lanjutkan dengan ibu, bukan? Aku menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Maaf Pak Hendra, rumah itu tidak pernah dijual. Itu rumah masa depan anak-anak saya. Suami saya mempromosikannya tanpa persetujuan saya selaku pemilik sah. Pak Hendra mendengus kesal lalu beralih menatap Andi dengan pandangan jijik. Hebat sekali permainanmu, Andi, menjual aset yang bukan hakmu dengan dokumen palsu pula. Ia merapikan jasnya lalu mengambil tasnya dengan kasar. Urusan jual beli batal, tapi urusan hukum baru dimulai. Pengacara saya akan menghubungi Anda, Pak Andi. Saya tidak terima dipermainkan seperti ini. Tanpa menunggu jawaban, Pak Hendra melangkah keluar ruangan dengan langkah lebar membanting pintu di belakangnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini rasanya mencekik bagi Andi. Ia duduk terpaku, napasnya memburu. 5 miliar yang ada di depan matanya lenyap seketika, berganti dengan ancaman tuntutan hukum dan kehancuran reputasi. Ia menatapku lagi. Kali ini tidak ada arogansi, yang ada hanyalah ketakutan dan keputusasaan. Dewi, tolong aku, lirihnya suaranya pecah. Dia bisa memenjarakanku, kita bisa bicarakan ini kan? Aku berdiri perlahan, merapikan rokku. Aku memandang pria yang pernah kucintai itu, pria yang kini tampak begitu menyedihkan dan patut dikasihani. Namun hatiku sudah membatu. Bicaralah dengan tembok penjara, Mas, jawabku dingin. Itu tempat yang pas untuk pemalsu dokumen dan penipu. Aku mengangguk hormat pada notaris yang masih terpaku menyaksikan drama keluarga ini, lalu berbalik badan. Ayo Pak Rahmat, urusan kita di sini sudah selesai. Aku melangkah keluar meninggalkan Andi yang masih terduduk lemas di kursinya, dikelilingi oleh bayang-bayang kehancurannya sendiri. Senyum kemenangan yang tadi ia bawa masuk, kini telah berpindah ke wajahku. Suara ketukan palu hakim menggema di ruangan pengadilan yang dingin itu, menjadi penanda akhir dari satu babak kehidupanku yang penuh air mata. Sekaligus awal dari kehancuran total bagi lelaki yang duduk lemas di kursi pesakitan di seberang sana. Tok, tok, tok. Putusan telah dibacakan. Perceraian kami resmi. Hak asuh harta gonogini dan yang paling penting, harga diriku telah kembali ke tempatnya. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang selama ini terasa begitu mahal. Aku menoleh ke arah Andi, lelaki yang dulu begitu gagah, sombong dengan jas mahalnya, dan selalu meremehkan kecerdasanku sebagai seorang istri, kini tampak seperti onggokan daging tak bernyawa. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan ia tak tidur berhari-hari. Kemeja putih yang dipakainya tampak kusut, seakan mencerminkan benang kusut kehidupannya yang tak mungkin lagi diurai. Andi tidak hanya kehilangan aku hari ini, ia kehilangan pijakannya di muka bumi. Saat kami melangkah keluar dari ruang sidang, suasana koridor pengadilan terasa mencekam bagi Andi, namun begitu terang bagiku. Ia mencoba mendekatiku, langkahnya seret dan ragu-ragu. Tidak ada lagi Andi yang arogan, yang ada hanyalah seorang pengemis yang mengharapkan belas kasih. "Wih, Dewi," panggilnya dengan suara parau. Ia mencoba meraih lenganku, namun aku mundur selangkah dengan elegan menjaga jarak yang kini membentang seluas samudra di antara kami. "Ada apa lagi, Mas? Bukankah semuanya sudah jelas di dalam sana?" Tanyaku datar. Tidak ada kemarahan dalam suaraku, hanya ketenangan yang justru membuatnya semakin gemetar. Aku butuh bantuanmu, Wih. Tolonglah, kau tahu kondisiku sekarang," bisiknya. Matanya liar menatap sekeliling seolah takut ada yang mengintai. "Orang-orang itu, investor itu, mereka tidak akan melepaskanku. Uang 5 miliar itu, Wih, aku tertipu. Aku butuh uang untuk membayar pengacara, untuk menyicil ganti rugi. Tolong cairkan sebagian aset rumah atau tabunganmu, anggap saja pinjaman." Aku hampir tertawa mendengarnya.
Di detik-detik terakhir kehancurannya pun, ia masih memikirkan uang dan masih menganggapku sebagai sapi perah yang bodoh. Mas Andi, ucapku lembut namun tajam. Rumah itu adalah hakku sesuai putusan pengadilan. Itu rumah untuk masa depanku, bukan untuk menambal lubang keserakahanmu. Ingat saat kau bilang, aku wanita yang tidak tahu apa-apa soal bisnis, saat kau gadaikan sertifikat tanah orang tuamu demi investasi bodong yang kau agung-agungkan itu? Andi menunduk, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Aku hilaf, Wih. Aku pikir itu jalan pintas kita jadi kaya raya. 5 miliar itu harusnya cair minggu ini. Tapi ternyata kau yang dimangsa. Potongku cepat. Kau terlalu sibuk mengejar bayangan emas di langit sampai lupa tanah tempatmu berpijak sudah retak. Kau campakkan istri yang menemanimu dari nol demi gaya hidup dan validasi semu. Sekarang, nikmatilah hasil kerja kerasmu itu. Belum sempat Andi menjawab, keributan terjadi di lobi depan pengadilan. Beberapa pria berbadan tegap dengan seragam kepolisian melangkah masuk, didampingi oleh 2 orang yang kukenali sebagai rekan bisnis Andi, atau lebih tepatnya, korban penipuan yang dilakukan Andi demi menutupi hutang investasinya yang lain. Wajah Andi berubah menjadi seputih kertas, kakinya goyah dan ia nyaris ambruk jika tidak berpegangan pada dinding. Saudara Andi, ucap salah satu petugas dengan tegas, menyodorkan surat penangkapan. Anda kami tahan atas dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 2 miliar rupiah dari klien-klien Anda, serta pemalsuan dokumen aset. Dunia seakan berhenti berputar bagi Andi. Aku melihat bibirnya gemetar, mencoba merangkai kata penyangkalan, namun tak ada suara yang keluar. Borgol besi yang dingin itu terpasang di kedua pergelangan tangannya, mengunci nasibnya dalam jeruji besi yang nyata. Ia menatapku sekali lagi saat digiring oleh polisi. Tatapan itu bukan lagi tatapan memohon, melainkan tatapan penuh penyesalan yang terlambat. Tatapan seseorang yang menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang kini melukai tangannya sendiri. "Dewi!" teriaknya putus asa saat diseret menjauh. "Maafkan aku, Dewi. Tolong aku." Aku hanya berdiri dial, menatap punggungnya yang menjauh hingga hilang di balik pintu mobil polisi. Tidak ada air mata. Air mataku sudah habis terkuras berbulan-bulan lalu saat ia pertama kali mengkhianatiku. Hari ini yang tersisa hanyalah rasa lega yang luar biasa. Keadilan tidak butuh pedang untuk memenggal. Ia hanya butuh waktu untuk membuka kebenaran. Sore itu, aku duduk di teras belakang rumahku, rumah yang berhasil kupertahankan mati-matian. Cahaya matahari terbenam membias warna jingga keemasan di langit, menyentuh dedaunan di taman kecil yang baru saja kurapihkan. Secangkir teh hangat mengepul di meja, aromanya menenangkan syaraf-syarafku yang tegang seharian. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku mengabarkan bahwa proses balik nama sertifikat rumah sudah selesai sepenuhnya atas namaku. Tidak ada lagi celah bagi pihak manapun, termasuk kreditur Andi, untuk menyentuh tempat bernaungku ini. Aku menyesap teh itu perlahan, meresapi rasa manis yang hangat. Dulu, aku berpikir duniaku akan kiamat jika berpisah dari Andi. Aku takut menjadi janda, takut menghadapi stigma masyarakat, takut tak mampu berdiri sendiri secara finansial. Ketakutan itulah yang membuatku sempat bertahan dalam toxic relationship, membiarkan diriku dikerdilkan. Namun, badai yang Andi ciptakan justru memaksaku untuk menumbuhkan sayap yang kuat. Aku teringat bagaimana Andi selalu merendahkanku, mengatakan bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Betapa salahnya dia. Justru tanpanya, hidupku menjadi jauh lebih tenang, lebih teratur, dan lebih aman. Keserakahannya mengejar uang 5 miliar yang ternyata fiktif itu telah menjadi bumerang yang menghancurkan lehernya sendiri. Ia menginginkan segalanya, dan karena itu, ia kehilangan segalanya. Suara burung gereja yang bercicit di dahan pohon mangga membuatku tersenyum. Kehidupan baru ini terasa begitu damai. Tidak ada lagi teror penagih utang yang datang ke rumah karena ulah suami. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kututupi,
dan tidak ada lagi rasa sakit hati melihat pengkhianatan di depan mata. Aku telah membuktikan bahwa kecerdasan bukan tentang seberapa keras kita berteriak atau seberapa licik kita memanipulasi, melainkan tentang kesabaran dalam menyusun strategi dan keteguhan hati untuk tetap berada di jalan yang benar. Andi memilih jalan pintas yang curam, sementara aku memilih jalan mendaki yang perlahan namun pasti. Pintu gerbang depan terdengar dibuka. Itu pasti ibu dan ayah yang datang berkunjung untuk merayakan kebebasanku. Aku bangkit dari kursi, merapikan gaun santai yang kukenakan. Langkahku terasa ringan saat berjalan menuju ruang tamu. Di cermin besar yang tergantung di lorong, aku melihat pantulan diriku. Bukan lagi Dewi yang kusam dan penuh kecemasan. Wanita di cermin itu tersenyum cerah, matanya berbinar penuh harapan, dan postur tubuhnya tegak menyiratkan kekuatan. "Selamat datang kembali, Dewi," bisikku pada bayangan di cermin. Babak kelam itu telah ditutup rapat. Andi akan menjalani hari-harinya di balik jeruji besi, merenungi setiap rupiah haram yang pernah ia kejar dan setiap hati yang pernah ia patahkan. Karma telah menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan namun adil. Sementara aku siap melangkah menyambut pagi esok dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan hidup yang sepenuhnya milikku sendiri. Tamat.